Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Ibrahim, NPM 2566020, Prodi Teknik Elektro, ingin menjelaskan mata kuliah persamaan diferensial. Jawaban dari soal UTS saya. Soal pertama, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. Diketahui soal A, Y aksen 2 plus 6Y aksen min 27 Y sama dengan 0. Mencari persamaan karakteristiknya sama dengan R pangkat 2 plus 6R min 27 sama dengan 0. Untuk akarnya sudah saya temukan R plus 9 dan R min 3. R plus 9 sama dengan 0, V R min 3 sama dengan 0. R1 karena ini plus kita ubah menjadi min 9. R2 sama dengan 3. Untuk solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E minus 9 Y sama dengan C1E pangkat min 9X plus C2E pangkat 3X. Selanjutnya soal B. Diketahui Y aksen 4 plus 2Y aksen 2 plus Y sama dengan 0. Sama dengan R pangkat 4 plus 2R pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Karena di sini dengan cara yang biasa tidak bisa, saya menggunakan rumus ABC. R1, 2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A sama dengan min 2 plus minus akar B nya 2 pangkat 2 min 4A sama dengan 1 dan C sama dengan 1. 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan min 2 plus minus akar 4 kurang 4 per 2. Hasilnya sama dengan min 2 plus minus akar 0 karena min 4 kurang 4 sama dengan 0 per 2. Selanjutnya R1 sama dengan min 2 per 2 sederhanakan menjadi min 1. R2 2 per 2 sama dengan 1. Untuk solusi umumnya yaitu C1 min X plus C2E X. Selanjutnya soal 2. Soal C. Diketahui Y aksen 2 min 6Y aksen plus 9Y sama dengan 3X pangkat 2. Karena di sini hasilnya tidak 0, jadi ini termasuk persamaan diferensial non homogen. Pertama kita mencari homogennya terlebih dahulu. YH sama dengan R pangkat 2 min 6R plus 9 sama dengan 0. Akarnya sudah ketemu R min 3 dan R min 3. R min 3 sama dengan 0, V R min 3 sama dengan 0, R1 sama dengan 3, V R2 sama dengan, harusnya di sini 3 karena ini salahnya. Karena akarnya kembar, saya menggunakan solusi umum YH sama dengan dalam kurung C1 plus C2X tutup kurung E pangkat 3X. Hanya mencari YP atau polinomial. YP sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. YP1 kita turunkan sama dengan 2AX plus C. YP aksen 2 sama dengan 2A. Substitusikan sama dengan 2A min 6 dalam kurung 2A X plus B tutup kurung plus 9 dalam kurung AX pangkat 2 plus BX plus C tutup kurung sama dengan 3X pangkat 2 sama dengan 9A sama dengan 3 A sama dengan 1 per 3 sama dengan min 12A plus 9 sama 9B sama dengan 0. B setelah kita jumlahkan menjadi 4 per 9.
sama dengan 2A min 6B plus 9C sama dengan 0. C sama dengan 2/9. YP nya sudah saya temukan 1/3 X pangkat 2 plus 4/9 X. Ini harusnya ada tanda plus 2/9. Jadi solusi umumnya YH kita tambahkan dengan YP. Y sama dengan dalam kurung C1 plus C2 X tutup kurung E pangkat 3X plus 1/3 X pangkat 2 plus 4/9 X plus 2/9. Untuk soal yang D selanjutnya. Diketahui Y aksen 2 plus 4 Y aksen min 27 Y sama dengan 11 E pangkat 4X. Pertama-tama mencari YH nya. YH sama dengan R pangkat 2 plus 4R min 21 sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya. Kita mencari akarnya R plus 7 dan R min 3. Untuk akarnya R plus 7 sama dengan 0, VR min 3 sama dengan 0. Kita ubah menjadi plus menjadi min. R1 sama dengan min 7, VR2 sama dengan 3. Solusi umumnya dari homogen terlebih dahulu. YH sama dengan C1E pangkat min 7X plus C2E pangkat 3X. Selanjutnya kita mencari YP, yaitu polinomial. YP sama dengan AE pangkat 4X. YP1 diturunkan AE pangkat 4X kali 4 turunan dari 4X sama dengan 4 kali AE pangkat 4X. YP2 kita turunkan lagi 4AE pangkat 4X kali 4 sama dengan 16 AE pangkat 4X. Selanjutnya kita substitusikan YP2 terus lagi soalnya YP aksen 2 plus YP aksen min 21 YP sama dengan 11E pangkat 4X sama dengan 16 AE pangkat 4X plus 4 AE pangkat 4X min 21 AE pangkat 4X sama dengan 11 E pangkat 4X. Ini saya tulis 2 kali sama dengan min 1 AE pangkat 4X sama dengan 11 E pangkat 4X. Hasilnya A, kita mencari A 11 E pangkat 4X kita bagi dengan hasil dari penjumlahan min 1 E pangkat 4X sama dengan min 11 E pangkat 4X. Jadi solusi umumnya yaitu YH plus YP. YH nya yaitu C1 E pangkat min 7X plus C2E pangkat 3X ditambah YP min 11 E pangkat 4X. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Diketahui I. Ini sudah saya rangkum dari soal UTS. D turunan 2 terhadap I per DT pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 plus R DI per DT tutup kurung pangkat 3 plus 1 per C sama dengan cos WT. Untuk soal yang A, ini sudah saya rangkum juga. Menentukan order dan derajatnya. Untuk order, karena turunan tertinggi di sini adalah 2, maka yang saya gunakan order 2, yaitu dari turunan D turunan 2 terhadap I per DT pangkat 2. Derajatnya yaitu pangkat dari turunan tertinggi. Pangkat dari turunan tertinggi terhadap soal D terhadap turunan I per DT terhadap DT pangkat X pangkat 2. DT pangkat 2 tutup kurung 2. Kemudian soal B. Ini sudah saya rangkum. Mengapa komponen penyimpan energi menaikkan order?
Komponen seperti induktor menyimpan energi dalam medan magnet, kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Contoh, resistor biasa hanya hubungan aljabar. Kemudian tegangan sama dengan IR. Ini rumus dari kapasitor dan induktor. Kapasitor sama dengan I sama dengan C dV per dt, induktor V sama dengan L dI per dt. Untuk kesimpulan dari jawabannya itu saat induktor dan kapasitor digabung muncul turunan lebih tinggi sehingga orde naik menjadi 2 atau lebih. Ini soal C. Implikasi fisik jika derajat kurang dari R dalam kurung non linear. Jika derajat lebih dari 1 sama dengan tutup kurung D terhadap turunan I per dt pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dalam kurung DI per dt tutup kurung pangkat 3. Artinya sistem non linear. Akibat nyata dari sistem non linear: 1. Respon tidak proporsional terhadap input. Kedua, bisa timbul harmonisal distorsi sinyal. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu sistem nonlinear pada penguat frekuensi tinggi dapat menyebabkan performa buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.